Saat kebingungan hendak menyantap makanan apa, pilihan cepat biasanya jatuh kepada nasi goreng. Sebagian meyakini cita rasa nasi goreng relatif aman dan cocok disantap dalam segala kondisi. Tak heran dari gerobak kaki lima sampai hotel bintang 5, nasi goreng selalu tersedia di daftar menu. Memang tak ada pakem khusus dalam membuat nasi goreng yang enak. Setiap daerah memiliki ragam nasi goreng dengan cita rasa yang berbeda. Tentu semuanya memikat lidah. Dalam buku Nasi Goreng Indonesia, Cita Rasa Mendunia disebutkan, bumbu kuliner ini terbilang sangat sederhana. Minimal ada bawang putih, bawang merah, dan juga garam. Tetapi, dari rempah minimalis tersebut, cobalah cium aroma nasi goreng yang sedang ditumis. Sudah pasti menggugah selera. Apalagi saat dicicipi. Setiap kunyahan akan mengecap rasa yang semakin lezat dari bercampurnya semua bumbu menjadi satu. Bumbu yang ada di Indonesia ini sebetulnya terpulang pada daerah masing-masing ya. Ada yang menggunakan bawang merah. Intinya pada dasarnya kan bawang merah, bawang putih. Itu udah menjadi basic. Pengembangannya biasanya tergantung daerah. Kuliner nasi goreng sendiri menyimpan jejak sejarah panjang dan berliku. Keberadaannya bahkan terlacak di daratan Tiongkok sampai 4000 tahun sebelum Masehi. Konon, tercetusnya ide membuat nasi goreng berawal dari kebiasaan yang sederhana di masa Tiongkok kuno. Awalnya orang-orang Cina pada masa itu memanaskan nasi agar tidak basi dan terbuang percuma. Nasi kemudian dimasak ulang dengan cara digoreng. Agar lebih nikmat dan kaya rasa, maka ditambahkan bumbu dan rempah sebelum disantap. Inilah yang akhirnya diduga menjadi sejarah awal mula nasi goreng. Pengetahuan tentang nasi goreng dari Tiongkok kemudian menyebar ke seantero negeri di bawah keturunan etnis Tionghoa. Nasi goreng lalu diserap dan disesuaikan dengan selera lidah anak negeri. Nasi goreng bisa masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ada berita dari Sriwijaya bahwa di sana telah berkontak dagang dengan dinasti Han, yaitu sekitar abad 10. Jadi kemungkinan besar nasi goreng terbawa, budaya nasi goreng terbawa, dan kala itu hanya di pesisir. Karena pesisir ini titik temu antara dunia luar dengan dunia dalam. Olahan nasi goreng Nusantara cukup beragam dan khas. Sebagian besar menyesuaikan sumber daya dan bahan yang tersedia di sekitarnya. Misalnya di Bangka Belitung menggunakan terasi atau belacan. Trimedan di Sumatera Utara sampai babat di Jawa Tengah. Penamaannya pun diikuti dengan latar daerah, yakni nasi goreng Jawa, nasi goreng Padang, nasi goreng gila Betawi, nasi goreng Surabaya, dan nasi goreng Tegal. Kalau kita berbicara nasi goreng Nusantara nih, seperti halnya kita menghitung beras yang ada dalam 1 kilogram kantong. Jadi memang variasinya tidak terhingga ya. Karena itulah tak heran nasi goreng menjadi sajian favorit di setiap waktu, tak terkecuali malam dan dini hari. Tapi tahukah Anda, di balik perjalanan para penjual nasi goreng, ada beberapa kisah horor yang sering menghiasi malam mereka. Salah satunya Irfan, pria asal Tegal ini telah berjualan sejak lulus SMP 23 tahun silam. Bangkal di bilangan Jakarta Timur, tak terhitung lagi pengalaman mistis yang ia alami. Salah satu yang paling ia ingat adalah ketika sesosok perempuan misterius datang untuk membeli nasi gorengnya. Nah itu kejadiannya awalnya tuh dari situ. Nah habis dari situ gak terduga nih, datanglah si ini sosok perempuan lah ya. Sosok perempuan dengan rambut panjang gitu kan, kemudian pakaiannya ya memang benar-benar warna putih, pakainya putih gitu kan. Irfan awalnya tak berpikir macam-macam, dia hanya fokus mengerjakan pesanan wanita tersebut. Namun saat Irfan memulai menggoreng nasi, ia dikejutkan oleh perilaku pembelinya itu. Nah, saya masak, kemudian saya itu sambil nengoknya itu ngelirik gitu kan ke belakang, karena dianya juga masih berdiri gitu kan. Nah,
Nggak lama kemudian saya lagi fokus gitu kan, dia udah di samping saya kaget dong. Oh, ini orang udah di samping saya gitu, saya kaget gitu kan. Dengan tatapan tajam, wanita itu hanya berdiri mematung di samping Irfan. Pria berusia 40 tahun ini pun menyadari keanehan tersebut. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan mencairkan suasana. Tapi hal itu menjadi bumerang buat Irfan. Saya bercandain di situ gitu kan, saya bercandain, Mbak, pengen tinggi apa Mbak? Berdiri mulu, silahkan duduk Mbak. Ya, iya Mas gitu. Tapi ya posisinya begini, matanya tuh, aduh saya nggak mau bayangin gitu kan. Serem kalau inget itunya. Mbak ya sambil matanya melotot, saya persilakan untuk duduk, tapi dia nggak mau duduk. Nggak lama kemudian dia bilang gini, Mas nyium bau amis nggak gitu kan? Loh, kok ujuk-ujuk mendadak nanya begini gitu kan? Emang apa Mbak? Emang apa? Enggak Mas, nyium bau amis nggak? Enggak, saya bilang gitu kan. Dari situlah Irfan mulai memahami keganjilan yang ada. Bahkan ketika dia mempersilahkan wanita itu duduk menunggu makanannya, hal aneh kembali terjadi. Tapi saya nggak ngeliat, namanya kalau orang itu kan mau duduk itu kan istilahnya mungkin bangkunya ataupun langkahnya gitu kan, serot gitu kan bunyi, atau sendalnya gitu kan, duduk gitu bunyi gitu kan. Ini enggak Mas, kok duduknya cepet banget gitu kan, aduh saya merinding. Segera setelah menyuguhkan nasi goreng, Irfan bergegas pergi ke pangkalan ojek sembari menenangkan dirinya. Sialnya, seperti tahu isi hati Irfan, wanita tersebut malah memanggilnya untuk menemani dia makan. Menahan takut bercampur dengan rasa penasaran, Irfan pun menuruti keinginan pelanggan misteriusnya. Tengok begini gitu kan, emang bener-bener waktu itu saya liatin itu kan, sepintas itu pakai bajunya itu memang bajunya putih panjang, dan tahu nggak Mas, tangannya itu putih, tangannya putih, bener-bener putih Mas, putih. Saya kalau inget, aduh ya Allah, ini beneran putih Mas. Kurang lebih 15 menit, akhirnya sosok wanita tersebut selesai memakan pesanannya. Tapi tanpa terlihat gerakan apapun, sosok perempuan itu tiba-tiba saja sudah berada di samping Irfan. Itu saya masih ingat banget 10.000. Saya mau ngembaliin, saya terima duitnya, tapi saya begini posisi balik badan, nggak ngelihat mukanya, tapi saya lihatnya cuma duitnya aja gitu kan. Saya ambil, saya buka laci, saya mau ngembaliin. Mbak, saya baru ngomong begitu, dia udah nggak ada. Tanpa basa-basi, Irfan pun langsung menutup gerobaknya dan lari menuju kontrakan tetangganya. Setelah kejadian tersebut, Irfan menganggap kejadian tersebut sebagai rezeki untuknya. Walaupun saat itu ia sangat takut, ia tidak pernah kapok untuk berjualan nasi goreng hingga saat ini. Saya kan orangnya ya boleh dibilang penakut lah, apalagi hal creepy begitu kan, saya agak sedikit, bukan sedikit lagi, memang takut gitu kan gitu, apalagi itu sendirian ditemuin makhluk begitu gitu kan, walaupun wujudannya itu memang berbentuknya itu seperti manusia, tapi kan dalam tanda tanya manusia apa dulu ini gitu kan, dengan tiba-tiba datangnya juga seperti itu gitu kan.